Shalom sahabat Lentera Injil TV. Kita berjumpa lagi dalam program Anda Bertanya, Teolog Menjawab. Dalam program ini saya selalu ditemani oleh Lentera Injil. Shalom Lentera Injil. Shalom Pak Ferdi Mangaribet. Shalom para penonton Lentera Injil TV. Tuhan memberkati saudara semuanya. Amin, puji Tuhan. Lentera Injil di dalam kitab 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-8. Di sana kita diperintahkan untuk saling mengasihi atau hidup di dalam kasih. Karena kasih menutupi banyak sekali dosa. Pertanyaannya, apakah dosa itu bisa tertutupi atau bisa ditutupi hanya dengan kita mengasihi? Gimana kira-kira tanggapan Lentera Injil mengenai firman Tuhan ini? Ya, baik. Terima kasih Pak Ferdi. Ya, kita perlu memahami dulu makna menutupi itu bukan berarti menghilangkan ya. Kalau berbicara menutupi itu kan tidak menghilangkan, tetapi dosa itu tetap ada. Ya, di dalam pengertiannya bukan menghapuskan dosa. Ya, kalau dipahami kasih itu menutupi dosa, lalu dosa kita bisa diampuni kalau kita berbuat banyak kasih. Nah, itu yang keliru. Karena Alkitab juga mengatakan bahwa keselamatan, penghapusan dosa, ya keselamatan kita sehingga pelanggaran kita itu diampuni oleh Tuhan, itu bukan hasil perbuatan kita, termasuk perbuatan amal, baik ibadah kasih kita, tetapi oleh anugerah Allah lewat iman kepada Tuhan. Kita itu percaya bukan dari perbuatan. Ya, termasuk perbuatan kasih, perbuatan melakukan hukum Taurat, itu tidak bisa menutupi pelanggaran. Ibaratnya begini, kalau ada orang yang sudah dia mungkin banyak mengambil anak-anak jalanan yang sudah mungkin harusnya dia sengsara di jalanan, ketika ada bencana, ada perang, dia ambil anak-anak yang kecil-kecil itu, kemudian dia rawat, dia kasih makan, terkata 100 anak dia pelihara dengan baik. Ya, dari 100 itu dia sudah berbuat baik, memberi hidup. Harusnya anak itu pernah mati di jalanan, dia kasih hidup. Lalu ketika dia jengkel, dia marah, dia ambil besi, dia pukul anak itu sampai mati. Apakah kasihnya yang banyak itu bisa menutupi yang membunuh satu orang ini? Oh, jangan dihukum karena dia udah berbuat baik pada 100 orang anak loh. Masa membunuh satu orang anak saja dia harus dihukum? Ya, itu dasar logika bahwa kasih, perbuatan baik kita kalau digunakan untuk menutupi pelanggaran kita supaya kita diampuni, itu tidak adil. Tidak adil. Tidak adil bagi siapa? Bagi korban. Maka kalau kasih dikatakan bisa mengampuni dosa, itu artinya bisa diampuni dosanya dengan perbuatan baik. Kasih itu tidak adil bagi korban. Bagi pelaku senang-senang saja. Saudara bisa mungkin bertanya kepada orang yang mungkin percaya, oh kalau berbuat baik, amalnya banyak, itu bisa menutupi dosa-dosanya, bisa diampuni oleh Tuhan. Kalau begitu, kalau keluargamu ada yang dibunuh, ya udah nggak usah ditutup di penjara, dihukum, suruh saja dia berbuat baik supaya dosa-dosa diampuni. Kalau dia berbuat baik, Tuhan mengampuni. Kalau Tuhan sudah mengampuni, kenapa kamu harus menuntut dengan hukuman? Berarti kan kamu melanggar Tuhan. Tidak adil bagi orang yang menjadi korban yang dirugikan. Bagi orang pelakunya senang-senang saja, harapannya seperti itu. Tetapi secara rasio atau akal berpikir hukum, itu kan justru cacat hukum, perbuatan baik untuk menutupi dosa dalam untuk mendapatkan pengampunan. Lalu konteksnya apa sih? Atau maksudnya apa sih ketika Rasul Paulus mengatakan kasih itu menutupi banyak dosa? Artinya kasih itu mengalahkan dosa. Ya, kasih itu mengalahkan pelanggaran. Kasih itu bisa membuat suasana atau masyarakat yang penuh dosa bisa diubahkan dengan kasih itu. Ya, dikatakan ya ayat 8 tadi,
Tetapi yang terutama ialah kasihlah sungguh-sungguh seorang yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Banyak sekali dosa apa yang dimaksud? Ayat yang ketiga jelas dikatakan, sebab telah cukup banyak waktu kau pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pura, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Itu sudah cukup. Nah, itulah banyak dosanya. Nah, sekarang kita harus berbuat kasih. Siap menderita. Bahkan di ayat 1 dikatakan harus siap menderita. Kalau kamu punya kasih, kamu akan siap menderita dan menutupi banyak pelanggaran sehingga bisa mengampuni. Artinya kasih kalau menutupi itu kasihnya lebih besar kan? Gak mungkin bisa nutupi kalau dia lebih kecil. Akhirnya bisa mengampuni orang yang berdosa. Bukan menutupi menghapuskan dosa kita, tapi kita mampu mengampuni. Bahkan ayat 9 dikatakan bisa memberi tumpangan dengan tidak bersungut-sungut. Bisa melayani orang lain dengan karunia yang diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia. Nah, jadi demikian maksudnya kasih itu menutupi banyak dosa. Supaya kita percaya bahwa kasih itu pasti akan menang. Amen. Ya, dulu kamu sudah ngikuti kehidupan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ayat yang ketiga, ikuti hawa nafsu, ikuti kemabukan, pesta pura. Sekarang mereka heran kamu tidak mau ikut lagi. Maka mereka memfitnah kamu. Nah, dosanya itu, mereka memfitnah kamu. Nah, ketika difitnah itulah maka dikatakan kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Karena kasih itu menutupi sekali dosa. Mereka memfitnah, mereka menjauhi, mereka menghakimi, bahkan dikatakan membuat kita menderita penderitaan badani. Kasih itu menutupi dosa-dosa mereka, sehingga kita bisa berbuat baik, mendoakan, memberkati, menolong orang-orang yang berbuat dosa kepada kita. Itu maksudnya dari ayat 8 ini, kalau kita lihat dalam konteksnya dari 1 Petrus pasal 4 ini, Pak Ferdi. Ini bukan dosa kita, tapi menutupi dosa orang lain yang sudah menyakiti kita, yang memfitnah jemaat yang dikirimi Rasul Petrus ini, sehingga mereka bisa mengasihi dengan baik. Demikian kiranya apa yang saya sampaikan ini boleh memberkati kita semua. Shalom Aleichem. Puji Tuhan, sangat memberkati, sangat diperlengkapi kami pada hari ini, dan saya percaya apa yang disampaikan oleh Lentera Injil benar-benar memberkati kita semua. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.